Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Nurmila dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal saya yang berjudul Aplikasi Digital Marketing Penjualan Hewan Kurban Berbasis Web pada Kandang Kurban di Desa Gelanggang Panjang, Sidoarjo. Upaya untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di dunia bisnis yang semakin kompetitif. Semua pelaku bisnis berusaha untuk meningkatkan volume penjualan, kepuasan pelanggan, dan mendapatkan penambahan profit. Adanya kemajuan teknologi di berbagai bidang, teknologi mendorong munculnya berbagai inovasi baru yang berimbas sangat positif untuk dunia bisnis. Para pengusaha sudah meninggalkan strategi bisnis yang tradisional beralih ke strategi bisnis yang paling relevan dan mampu menjawab tantangan kompetisi pasar. Salah satu strategi yang dimaksud adalah strategi dalam aspek pemasaran menggunakan alat digital atau yang dikenal dengan digital marketing. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,1 juta, naik sebesar 27,9 juta dari tahun sebelumnya. Sistem bisnis melalui digital marketing semestinya dapat dimasuki oleh berbagai usaha masyarakat, termasuk usaha kandang kurban. Hewan ternak tersebut banyak diminati masyarakat untuk keperluan keagamaan ataupun dikonsumsi. Permintaan hewan tersebut meningkat pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena menurut data Dinas Peternakan Jawa Timur pada tahun 2019, konsumsi daging sapi besar kurang lebih berjumlah 55 ton, sedangkan daging kambing kurang lebih berjumlah 9 ton. Dengan sistem ini, peternak dapat memasarkan ternaknya secara luas. Metode yang saya gunakan ada 3 metode. Yang pertama menggunakan metode waterfall atau yang biasanya disebut model air terjun yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut dimulai dari analisis kebutuhan yang didefinisikan secara rinci menjadi spesifikasi sistem, kemudian dilakukan desain sistem dari hasil analisis seperti rancangan struktur data, representasi interface. Setelah itu dilakukan proses implementasi dengan pengkodean. Setelah proses pengkodean selesai, dilakukan proses pengujian bahwa sistem tidak memiliki kesalahan dan berjalan sesuai fungsinya. Kemudian sistem yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara bertahap. Yang kedua, ada tahap metode pengumpulan data. Pada tahap ini ada 2 metode. Yang pertama, studi pustaka dilakukan dengan membaca sebagai literatur dari internet yang terpercaya dan buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab tatap muka dengan pemilik kandang kurban. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang hewan kurban dan akikah. Yang terakhir ada metode black box, adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Dengan adanya pengujian sistem ini, maka dapat diketahui kelebihan maupun kekurangan dari sistem yang dirancang. Pada hasil dari pembahasan, yang pertama ada perancangan sistem. Dalam penelitian ini dapat dihasilkan sebuah sistem aplikasi yang berjudul Aplikasi Digital Marketing. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi yang dapat membantu pihak kandang kurban serta pembeli agar dapat membantu dalam kegiatan jual beli hewan kurban. Berikut alur sistem pada aplikasi digital marketing penjualan hewan kurban secara umum. Awal mulanya dimulai dari membuka sebuah browser, kemudian pengguna akan disajikan oleh tampilan awal dari aplikasi hewan kurban di mana pengguna dapat memesan hewan kurban. Setelah selesai dengan pilihan hewan kurban, selanjutnya pembeli diharuskan untuk melakukan proses pembayaran dengan cara yang telah disepakati oleh pihak kandang kurban. Setelah itu hewan akan dikirim ke pembeli. Yang kedua di sini ada DFD, yaitu penjelasan tentang jalannya suatu proses dari sistem aplikasi ini, yang mana hal tersebut digambarkan pada notasi-notasi dengan bentuk diagram. Selanjutnya ada IRD, yaitu entitas yang ada pada sebuah tabel database yang memodelkan menjadi sebuah diagram, struktur data, serta hubungan antar file database dengan tabel database yang lainnya. Berikut tampilan antarmuka antar aplikasi yang telah dikembangkan. Yang pertama ada tampilan home, terdapat beberapa tampilan yang berisikan ringkasan dari menu-menu yang ada seperti hewan kurban, akikah, berita, dan peternakan dan kontak di dalamnya.
Selanjutnya ada hewan kurban. Pada menu ini berisikan kumpulan dari semua hewan kurban yang akan dijual, di mana pada menu hewan kurban ini menampilkan foto awal dari hewan, nama, serta harga yang telah dipatok oleh pengurus atau admin kandang kurban. Selanjutnya ada tampilan detail hewan kurban. Tampilan ini merupakan tampilan yang menjabarkan isi dari menu dari hewan kurban sebelumnya. Pada tampilan ini menjelaskan spesifik dari hewan yang akan dipesan. Tampilan peternakan, tampilan yang berguna untuk melampirkan jurnal atau sharing informasi kepada pengunjung agar dapat menikmati dan mengetahui seputar informasi tentang peternakan dari kandang kurban Sidoarjo. Tampilan berita. Tampilan berita merupakan sebuah tampilan yang menampilkan kabar terbaru yang telah terjadi pada kandang kurban, misalkan seperti kunjungan bupati, kunjungan rektor Umsida, atau sebagainya. Tampilan login user. Pada menu akun user terdapat dua opsi, yaitu opsi masuk atau opsi daftar. Jika sudah melakukan register, maka pelanggan dapat memilih opsi daftar untuk melakukan proses registrasi. Jika pelanggan atau pembeli sudah mempunyai akun, maka pelanggan dapat melakukan login pada opsi masuk untuk melakukan login user. Tampilan kontak. Pada halaman kontak, merupakan sebuah menu yang dapat membantu pelanggan atau pembeli untuk melakukan proses verifikasi pembayaran atau telah terjadi sebuah kendala. Pada halaman ini terdapat nomor admin serta Google Maps lokasi kantor kandang kurban. Dashboard admin. Dashboard admin merupakan sebuah halaman utama yang akan ditampilkan jika user atau pengguna yang berhasil masuk dengan status. Jika admin masuk, halaman ini menampilkan beberapa cat serta ucapan selamat datang pada admin. Tampilan rekap data. Tampilan rekap data ini tampilan di mana jika pemilik kandang kurban ingin melihat hasil rekap data dalam seminggu ataupun sebulan, bisa di-download menjadi sebuah file Excel. Tampilan tambah data produk. Pada tampilan tambah produk merupakan sebuah form yang digunakan untuk menginputkan atau mengubah data produk yang sebelumnya telah dijelaskan. Tampilan data produk merupakan sebuah halaman yang menampilkan data produk atau hewan yang telah diinputkan sebelumnya. Jika tidak ada data yang diinputkan, maka sistem akan menampilkan tulisan data kosong. Tampilan login admin. Ini khusus untuk login admin kandang kurban. Tampilan dashboard user. Tampilan dashboard user ini jika user sudah memesan hewan dan sudah login, maka user akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk melihat kejelasan hewan yang sudah dipesan dalam status sedang diproses ataupun dikirim. Yang terakhir ada pengujian sistem, yaitu pengujian dalam menekankan uji fungsionalitas dan aspek keberhasilan pada saat aplikasi dijalankan. Pengujian ini berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Dengan adanya pengujian sistem ini, maka dapat diketahui kelebihan maupun kekurangan dari sistem yang dirancang. Dari pengujian yang saya lakukan dengan menggunakan metode black box testing ini, hasilnya adalah sangat baik. Berdasarkan dari keseluruhan penelitian yang telah terlaksana, adapun kesimpulan yang telah didapat di bawah ini, yaitu hasil penelitian hanya dikhususkan dalam aktivitas jual beli dengan tema hewan kurban yang ada di kandang kurban Sidoarjo. Yang kedua, aplikasi digital marketing penjualan hewan kurban ini merupakan sebuah media yang dapat membantu pembeli untuk membeli hewan kurban tanpa harus datang ke lokasi. Yang ketiga, aplikasi digital marketing penjualan hewan kurban ini juga dapat membantu pihak kandang kurban agar dapat membuat surat jalan serta pelaporan secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.